Shalom teman-teman, sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pagi ini. Saat ini kami akan mendengarkan sedikit firman-Mu. Jamah hati kami supaya kami taat dan melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat di Keluaran 22 ayat 18 yang berbunyi, seorang ahli sihir perempuan janganlah engkau biarkan hidup. Teman-teman, film Harry Potter sangat populer dan dibuat hingga 8 judul karena menjadi film yang sangat laris ditonton. Dan banyak dari kita yang percaya kepada Tuhan Yesus jadi ikut-ikutan menyukai film ini. Meskipun sebenarnya mengandung praktek okultisme yang sangat bertentangan dengan nilai firman Tuhan. Kisah Harry Potter membuat sihir nampak sebagai sesuatu yang menyenangkan. Ada sapu terbang, ada objek datang dengan sendirinya, dan balasan dendam dengan kuasa gelap, dan banyak lagi. Sihir merupakan salah satu cara yang seringkali memperdayai iman, apalagi sihir yang disebut dengan sihir baik atau sihir putih. Padahal sihir bagaimanapun bentuknya tidak baik karena di balik sihir ada kuasa iblis. Film ataupun buku Harry Potter membuat banyak orang seakan menjadi tumpul dan tidak peka serta bertoleransi terhadap okultisme. Dalam Keluaran pasal 22 ayat 18 tertulis, seorang ahli sihir perempuan janganlah engkau biarkan hidup. Ketika kita membaca ayat ini, kita mungkin merasa agak heran atau terkejut karena firman Tuhan begitu keras dan tegas. Namun kalau kita memahami konteks di balik ayat ini, maka kita dapat melihat mengapa Allah sangat serius tentang hal ini. Praktek sihir dan okultisme yang sangat mencakup penggunaan mantra, ramalan, dan sihir hitam telah ada sejak zaman dulu sampai saat ini. Dan ada banyak orang alasan mengapa orang tertarik pada praktek okultisme. Tapi sebagai orang percaya, kita harus menghindari segala bentuk kegiatan yang melibatkan sihir. Tuhan sangat melarang praktek seperti ini, seperti yang dilakukan oleh bangsa Mesir. Tuhan tidak mau satupun dari umatnya yang mempraktekkan sihir karena ini adalah bentuk pemberontakan dan ketidakkepercayaan terhadap Tuhan dan firman-Nya. Dan konsekuensi yang akan diakibatkannya adalah sangat serius bagi orang yang terlibat di dalamnya. Orang yang memiliki hubungan dengan iblis akan mengalami kebinasaan yang kekal bersama iblis. Iblis dapat melakukan hal-hal yang kelihatannya hebat, dan iblis dapat memperdayai setiap orang untuk tertarik dengan hal-hal seperti ini. Tapi di balik itu, iblis mau agar setiap orang yang ikut dengannya binasa bersamanya. Tetapi Tuhan tidak. Tuhan mau agar kita tidak binasa, tapi selamat dan mengalami kehidupan yang kekal. Alasan mengapa seorang tukang sihir, entah itu perempuan ataupun laki-laki, tidak boleh dibiarkan hidup dalam konteks umat Israel pada waktu itu adalah karena Tuhan mau umatnya kudus bagi Tuhan dan tidak tercemar oleh kuasa kegelapan dan dosa. Kita dapat memahami dari sini bahwa dosa sekecil apapun tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kompromi dan pembiaran keberadaan mereka akan mempengaruhi dan menyesatkan orang lain, dan selain itu membuat seluruh umat menjadi berdosa di hadapan Tuhan. Tentu di dalam kehidupan kita yang saat ini, kita tidak boleh main hakim sendiri terhadap orang-orang yang memperkenalkan sihir. Sikap kita yaitu dengan cara mendoakan mereka supaya mereka bertobat dan hidup di dalam kebenaran. Janganlah memberikan celah kepada iblis. Biarlah kita hanya tertuju kepada Tuhan Yesus agar kita mengalami keselamatan dan kehidupan yang penuh dengan sukacita
dan berkat sejati yang datangnya hanya dari Tuhan. Sekian renungan dari saya, mari kita berdoa untuk menutup renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk tidak kompromi terhadap kuasa kegelapan. Bagi kami yang saat ini terikat, kami berdoa untuk supaya dilepaskan segala ikatan kuasa kegelapan. Tuhan memampukan kita untuk hidup lebih benar dan hidup lebih kudus dengan hati yang sangat percaya hanya kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.